الصلاة الفاضلة آتي سيدنا محمد رسول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Ahbabana fillah, sebagaimana tadi telah kita sebutkan satu persatu daripada rincian 10 alamat as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar, itu tidak ada satu pun yang berlaku. Dengan turunnya Nabi Muhammad SAW belum, dengan kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar Imam Mahdi belum, dengan Ya'juj wa Ma'juj juga belum, dan juga dengan urutan-urutan yang setelahnya. Tapi dengan fitanun kafitanil lailil mudlim, sebagaimana yang Nabi kita sampaikan di dalam hadis, la yazalul bala wal musibah yusibu atau tusibul mu'min, senantiasa bala, malapetaka dan cobaan itu menimpa kepada seorang mukmin hatta yalqallah wa laisa alaihi syai' atau wa laisa alaihi khati'atun, sehingga sampai nanti dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat tanpa ada sebarang kesalahan dosa, kesalahan yang menyertai. Jadi pertanyaan atau dengan perbuatan antara Sayyidina Abu Hudzaifah ibn Yaman dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, coba tolong beritahukan kepada saya tentang musibah, tentang fitnah yang menimpa diri seseorang. Jadi seketika itu dengan Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala memberitahukan kepada Sayyidina Umar bahwasanya la yazalul bala yusibul mu'mina bimalihi wa ahlihi auladihi. Jadi kata Sayyidina, bukan yang itu yang saya tanyakan. Senantiasa bala dan malapetaka itu akan menimpa diri pribadi seseorang, hartanya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bukan yang itu. Yang saya maksudkan bala yang akan berlakunya seperti dengan turunnya hujan, berantai, beruntun. Jadi kata Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, itu belum waktunya. Masih ada yang memperisai, yang membackup umat daripada bala dan malapetaka yang seperti itu. Jadi dengan pintu gerbangnya masih utuh, maka dengan Sayyidina menanyakan, bagaimana dengan pintu gerbang fitnah tersebut? Maksudnya memperisai, tidak akan berlakunya fitnah, apakah nanti akan kebuka atau juga akan dipatahkan? Jadi kata Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala itu nanti akan dipatahkan. Jadi pada waktu perbuatan tadi itu berlangsung, terus ada dengan salah seorang daripada sahabat menanyakan kepada temannya, apakah Sayyidina Umar mengetahui siapakah gerangan yang dimaksud dengan pintu gerbang yang memperisai umat daripada fitnah, yang nantinya pintu gerbang tersebut itu akan dipatahkan, itu juga akan dihancurkan. Jadi kata Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman menjawab, iya, beliau tahu seterang atau juga sejelas matahari terbit. Yang dimaksudkan dengan babul fitan
Pintu gerbang yang mampu untuk merisai umat daripada segala cobaan dan ujian itu adalah Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Setelah terbunuhnya Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga saya menyimpan daripada tajuk satu ungkapan kata-kata yang bagus sekali daripada beliau, yang mudah-mudahan itu akan menjadi ibrat dan juga pedoman hidup. Jadi detik-detik terakhir yang seketika ditikam oleh Aba Lu'lu' dengan hanjarnya. Jadi yang terakhir daripada peluang beliau untuk menikmati kenikmatan hidup itu adalah segelas air susu, sesuai seperti yang Nabi kita sampaikan, seperti yang Nabi kita janjikan kepada beliau. Umar, yang terakhir daripada rezekimu di dunia itu adalah segelas air susu. Air susu diminum, tapi ternyata tidak lama kemudian terkeluar daripada celah-celah lubang perut tadi itu. Jadi sebagaimana masuknya putih, keluarnya pun juga putih, berceluran dengan darah. Maka seketika itu beliau meyakini ini memang merupakan rezeki yang terakhir dan sudah tidak ada peluang hidup, sudah tidak ada harapan. Kenapa? Sebab pencernaan perut pankreas itu sudah hancur. Jadi dalam detik-detik terakhir beliau, saya sebut pada masa khutbah, senuman yang sedang terbaring di atas paha daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar meminta permintaan yang terakhir, Abdullah, coba tolong letakkan kepalaku ke atas bumi atau ke atas tanah. Jadi yang walaupun bapak yang meminta, yang walaupun itu perintah, tapi rasa tidak layak. Betul lah kalau dengan kita meletakkan kepala bapak yang sedang terbaring di atas asuhan kita, terus kita letakkan, terus kita sihirkan, itu rasanya tidak bagus kalau sampai dengan kita berbuat seperti itu. Apalagi kalau itu kepada orang tua kandung kita sendiri. Tapi tetap juga diminta, Abdullah, letakkan kepalaku ke atas permukaan tanah. Begitu digeserkan kepala Sayyidina Umar daripada asuhan beliau, Sayyidina Umar berkata, waili wa wailu ummi, celaka aku dan juga celaka mak kandungku, illam yarhamni rabbi, kalau aku tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Itu juga kata-kata yang patut kita ucapkan. Celaka manusia, jabatannya, kedudukannya, bisnisnya, kekayaannya, politiknya, teknologinya, celaka itu semuanya kalau Allah tidak memberikan rahmat, maghfirah dan keampunan kepada kita semuanya. Jadi kira-kira apa yang kita banggakan, apa yang didapatkan, apa yang diperoleh, kalau itu akan menjadi asbab kita menjadi jauh daripada Allah. Kalau itu menjadi asbabnya dengan kita akan jauh daripada rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan lupa berguliran daripada warga dunia, perjalanan waktu dari masa ke semasa, daripada hari ke hari, bukan hanya sekedar membuat kita jadi dewasa, membuat kita jadi tua, membuat seseorang jadi matang, tapi juga dalam waktu yang sama, semakin panjang waktu yang kita tempuh, semakin banyak hari-hari yang kita tinggalkan, berarti semakin dekat kita dengan akhirat, berarti semakin dekat kita dengan kubur, berarti semakin dekat kita dengan Allah. Yang kalau pada waktu kita sudah sampai kepada penghujung kita masing-masing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kekayaannya, duitnya, hartanya, politiknya, ekonominya, budayanya, atau juga dengan kru-kru dan rakyat dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menangguhkan sesaat waktu kita daripada kematian. Kalau kita tebus dengan dunia dan isi-isinya, mereka katakan cinta maaf, peluang Anda sudah habis. Wah, tapi kan pada tahun 2016 saya nak berkampanye dan bercalon jadi Perdana Menteri. Saya bercanda untuk berkampanye dan juga untuk mencalonkan diri di dul mana, kawasan mana, untuk menjadi yang berhormat dan setelahnya yang amat-amat berhormat. Kata malaikat, minta maaf, waktunya dah habis, kamu sudah berada di penghujung umur. Itu kita kena renung, kita kena amati perkataan daripada waili, celakaku, wawailun li ummi atau wawailu ummi, dan celaka juga mak yang melahirkan aku kalau seandainya aku tidak mendapatkan santunan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka daripada firman Allah yang berbunyi
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti kamu malaikat akan tengok dan juga akan melihat keadaan mereka. Masya Allah, tabarakallah, kita klasifikasikan manusia kepada beberapa kumpulan, kepada beberapa golongan. Ada di antara daripada mereka dengan kemampuan otak dan hati, kombinasi daripada dua nikmat yang berarti atau yang paling besar, sebab hati laksana raja. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahalahu sa'irul jasad. Di dalam hati terdapat segumpal daging. Kalau yang segumpal daging itu bagus, semuanya akan menjadi baik. Kombinasi dengan satu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Tadi dengan kita sentuh teknologinya, kemewahannya, kecanggihannya, kekuatannya, keutuhannya, kekayaannya, kebolehannya, semuanya itu semuanya peranan daripada otak manusia. Terserah otaknya siapa, apakah otaknya Jepun kah, Amerika kah, Rusia kah, Taiwan kah, Cina kah, itu tak masalah dengan siapa saja. Tapi yang sangat pasti, kalau tanpa dengan pantaran-pantaran akal pemikiran yang sehat, kombinasi dengan kekuatan hati yang merancang, tentu kita tidak akan mampu untuk memperalat dan memanfaatkan semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Maka daripada kumpulan manusia tadi itu dengan kumpulan yang pertama, alhamdulillah, ini sebagai suatu sarana, sebagai suatu kekuatan untuk aku mengenal sang pencipta. Dengan teknologi untuk mengenal sang pencipta, dengan ekonomi untuk mengenal sang pencipta, dengan kekuatan untuk mengenal sang pencipta. Maka lahirlah generasi yang pertama, masyaallah tabarakallah, yang memang tahu betul matlamat hidup di dunia ini. Dunia itu bukan kesudahan, dunia bukan matlamat, dunia bukan hambaan yang terakhir. Dunia tidak lebih daripada mazra'atul lil akhirah, sebagai sarana dan juga sebagai asbab untuk kita mendapatkan yang lebih indah, yang lebih istimewa, yang tidak ada kesudahannya. Masya Allah tabarakallah. Di sini mana hidup di sini kah? Subang. Oke lah, apa lah Subang? Subang. Iman Sarah, Syahalam, apalagi kalau seperti di Jalan Burna atau juga di Bukit Antarabangsa atau juga Bukit Kampung dan juga Bukit Kota, biasanya itu orang-orang yang duduk di situ tuh biasanya orang-orang elit dan juga yang berkemampuan. Secara jujur pun Haji nyaman tak kalau pada itu dengan kita duduk di rumah yang mewah. Ada ikon, selesa, pemandangan, samping rumah ada lereng gunung, sebelah sana ada tasik, belakangnya ada taman, kemudian di pintu gerbang masuknya Masya Allah tabarakallah, ada macam-macam tatapan pandangan mata yang pada waktu kita masuk hati kita terasa bening dan tenang. Oke, kalau kita tahu yang semacam itu tadi itu kita upayakan, kita usahakan, setelah kita korbankan waktu, tenaga, duit dan harta, mungkin kira-kira sampai 30-40-an tahun daripada umur kita untuk kenikmatannya sementara waktu. Takkan dengan kita tidak mengorbankan sebagian kecil daripada waktu kita. Kalau semuanya pun, karena kita akan mendapatkan yang teristimewa yang tidak ada batasannya. Manusia berkorban 40 tahun, 50 tahun, udah pincin. Berapa lama bekerja dengan kerajaan? 35 tahun. Sekarang tinggal menikmati hasil. Atau juga tinggal menerima gaji pincin saja lagi 4.000, 6.000, 10.000, 100.000 tiap bulan. Jadi manfaatnya tuh tak lama mana. Korbankan waktu 40 tahun dengan tenaga dan pikirannya zobo dan standby. Mopo dari mana? GB kemana? Singapura. Ada yang ulang alik kemarin. Tuan Haji itu duduk di mana? Duduk di kota Warisan. Kerja tugas di mana? Tuh di Senawang sana, Negeri Sembilan. Oh, saban hari, bolak-balik. Sekarang udah pincin. Ada juga yang rumah tempat tinggalnya di Kedah, kerjanya di Penang. Ada juga yang tinggalnya di KL, kerjanya di Depok. Ada juga yang sebaliknya, tak kesah, sejuk, dingin, cakaran, tantangan, problem. Masalah. Sebab kenapa? Sebab nanti kita ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman.
ada sebuah banglo, ya kalau tak banglo pun rumah teres, tapi di USG mana bisa Allah, bukan alur mengkudu, bukan alur mane. Kalau di Bukit Beruntung, rumah banyak yang tidak tuntung, maksudnya tidak selesai. Tapi kalau Bukit Jeluntung harganya 1 poin sekian, tak ada duit. Innalillah, assalamualaikum. Orang banyak setakat, ada pembangunan baru, ada rumah mewah, ada kampung mewah. Setakat cakap jam 7, tapi tak beli pun. Mewah, 3 tingkat 3.7. Masya Allah saja itu, Masya Allahnya saja. Mampunya hanya cakap, Masya Allah saja. Dan kita mampu, daya belinya lemah sekali. Keinginan kuat, tapi kemampuan lemah. Innalillah, tidak masalah. Bukan itu yang saya maksud. Ada sedikit sebanyak Mas Saudara tajuk? Ada. Ini cobaan ini fitnah ujian. Masya Allah, tabarakallah. Mampu mengorbankan waktu dalam beberapa puluh tahun untuk kenikmatan yang sementara waktu. Bahkan kadang-kadang kenikmatan yang sementara waktu itu pun tidak terlalu nikmat. Kenapa? Karena kita sudah pincin dan tua. Pandangan kita sudah kabur. Makan pun sudah tidak nikmat. Nanti saya tengok orang-orang makan, ya Allah, Rahman, kau sekali aja. Ambil nasi sekali. Tengok badan, kali kau size perut tuh. Yang sudah kunci itu boleh makan sampai 3 liter atau sebenarnya. Ayam 3 ekor, kambing sebelah, tapi sekali aja. Daging, apa namanya, Fajri, Maghribi, Isya'i, tak boleh saya. Itu tajam tuh ada ananas di dalamnya tajam. Masa kurma, masa zabib, masa anggur. Enggak boleh. Sebab masanya ada gastrik, saya ada apa? Oh, jadi makan apa saja? Siki, ikan kering saja ya. Ini ikan kering, ikan kasam. Yang kerja selepas 50 tahun dari itu, habuannya daripada makanan tidak lebih daripada sesudu nasi, sedikit dengan lauk pauk, tambah dengan mentimun, saban hari makan seperti itu. Bahkan ada yang hanya makan nasi bubur, makan bubur saja, tidak ada rempah-rempah, tidak ada tambahan apa-apa, bubur nasi. Atau kalau nasi lombok itu sedap. Ini bukan lombok. Kalau lombok ada rempah-rempahnya, ada pericak tersebut. Allah, bukan itu yang saya maksud. Nah, kalau kita mampu untuk mengorbankan waktu yang terbanyak untuk kenikmatan yang sedikit, takkan dengan kita tidak mampu mengorbankan yang sedikit untuk mendapatkan yang lebih banyak tadi di sisi Allah. Yang sehingga tengok tadi cerita pertama sudah saya ceritakan tentang si nomad yang menghibahkan kebun gara-gara karena mengganggu kepada kestabilan kekhusyuan bola dalam sembahyang. Yang kedua, Allahu Akbar, tapi itu bila selepas Nabi kita sudah hampir rokok. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, sibuk dengan urusan bisnis, sibuk dengan kafilah dagang yang datang daripada negeri Syam. Seumur hidup tidak pernah masbuk, seumur hidup tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Masya Allah, tabarakallah, selepas salam minta maaf kepada baginda, mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada manusia seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, dikenakan kena tetamu, dikenakan kena kafilah dagang, dikenakan kena bisnis, dikenakan kena duit dan kekayaan. Itu yang menyebabkan dengan ulun. Paham bahasa ulun? Ulun paham? Ulun paham? Ulun bahasa orang Banjar, bahasanya saya. Nah, disebabkan karena dengan kafilah dagang itu yang membuat ulun terlambat datang ke masjid. Terlambat itu bukan masbuk, hanya takkan ketinggalan takbiratul ihram yang pertama, ya Rasulullah. Apakah kira-kira dengan kafilah dagangku yang 600 ekor onta tadi itu, kalau aku sedekahkan boleh tak menebus pahala takbiratul ihram yang pertama? Nah, itu sahabat. Tuh ada, itu yang malaikat tidak tahu tuh, ada orang-orang yang seperti itu mampu untuk mengorbankan apa saja dalam rangka untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah. Kita justru kadang-kadang ibadah kita untuk kita mendapatkan kenyamanan hidup.
riak jadinya, ngampu jadinya, jilat jadinya, waliyadzubillah. Nanti kita bersabda tidak. Tapi bagaimana? 600 ekor onta tambah dengan barang dagangannya, semuanya saya impakkan di jalan Allah. Kita hitung dengan bahasa angka saja supaya senang. Onta taruhlah harganya dalam 5 ribuan. Onta itu yang 5 ribuan itu onta untuk dagingnya. Kalau onta untuk pacuan harganya lebih mahal daripada BMW, lebih mahal daripada Mercedes S-Class. Mercedes S-Class 800-an. Jadi yang baru bukan yang second hand. 350, 3.500 yang second hand itu dapat adalah 400-an, 350-an. Coba kalau yang baru 850, itu tuh harganya jutaan sampai 2-3 jutaan. Kuda pacuan dengan onta pacuan harganya sekarang seperti itu. Coba yang Arab guna tuh, Arab Saudi, kudanya siapa, ontanya siapa, itu harganya lebih mahal daripada Pirani. Allah, 600 kalau 5.000 pun 5.000 kali 600 hitung sendiri, tambah syarat dengan barang dagangannya semuanya diimpakkan di jalan Allah. Boleh tak untuk menebus dan mengimbangi pahala takbiratul ihram bersama imam? Nabi kita bersabda tidak. Abdurrahman, bagaimana kamu menghayal kamu akan boleh mendapatkan pahala takbiratul ihram bersama imam dengan dunia dan juga dengan isi-isinya? Anda tahu nilai takbiratul ihram bersama imam di sisi Allah lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Kalau begitu insya Allah kita akan usaha dan berupaya untuk menjaga keselamatan sembahyang kita secara khusus. Kursi ini kurang bergoyang, keras, jenis porsi, bukan jenis super senang jalan macam itu bergerak-gerak dia. Terus tuan imam tadi itu ikat kuda depan masjid. Kuda mahal, bagus. Lepas sembahyang udah hilang. Tengok nilai sembahyang. Supaya cerita handphone itu sudah tidak terulang lagi. Sebab sudah berpuluh-puluh tahun handphone. Matikan handphone. Tuh. Itu pun jabatan matikan. Handphone sampai seperti jadi Tuhan saja, seperti TV. TV jadi sembahan. Sekarang handphone. Bangun, handphone. Tidur, handphone. Terhajud, handphone. Berdiri, handphone. Berduduk, handphone. Baring, handphone. Dalam masjid, handphone. Masya Allah, tabarakallah. Kereta mewah pun tak kita bawa waktu kita tidur. Handphone yang harganya setakat dalam 500 ringgit, 300 ringgit itu dibawa kemana-mana dengan kita. Ada orang bawa masuk kereta Pirani ke dalam masjid? Ada. Oke, kembali dulu. Ini ingin saya berikan suatu pemahaman saja supaya terbuka wawasan kita. Oh, begini ceritanya ibadah kita, karena sayangkan ibadah kita mahal sekali. Dan itu yang difirmankan Allah kepada para malaikat, aku mengetahui benda-benda yang kamu tidak tahu. Selesai sholat, ternyata